Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Hari ini Kamarati Kusuma, Reza Puluel hadir untuk menemani Anda. Sejumlah informasi sudah kita siapkan ya. Betul, ini saya happy banget. Kenapa? Karena pekan gajian. Oh gitu. Terus kalau PNS, Pak Purbaya bilang kan pekan ini juga THR-nya sudah mulai dibagikan. Nah, mungkin kalau itu dia. swasta pekan depan. Pekan gitu depan, ya. insya Allah begitu ya, Insya Allah, atau pekan berikutnya. Begitu. Karena masih ada 3 minggu lagi menjelang Lebaran, tapi ternyata persiapan dari masyarakat sudah mulai padat nih. Kalau kita hadirkan waktu itu kan di Pasar Tanah Abang itu cukup ramai. Kalau misalnya di pasar mana lagi nih? Pagi-pagi? Tasik. Pasar Tasik. Pasar Tasik. Kalau Mama tahu, tapi jadi gini Za, banyak yang berburu ke Pasar Tasik karena kali ini yang jadi primadona itu gamis berompi. Nah, bukan gamis bini orang itu sama ya? Bukan. Lagi. Nanti kita akan pantau ya bagaimana kondisi pagi hari ini. Ya. Mungkin sekitar pukul 7:30-8 di Pasar Tasik, Jakarta. Apakah memang sudah ramai atau tidak ya? Tapi kita tahan dulu, kita hadirkan informasi yang lain pemirsa. Ini ada bencana tanah longsor yang terjadi di kawasan Bukit Kedalu, jalur wisata penanjakan Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Rabu pagi. Dan akibat kejadian ini 7 unit sepeda motor tertimbun material tanah longsor. Kami hadirkan informasinya untuk Anda pemirsa. Ini merupakan video amatir dari warga, tepatnya di kawasan Bukit Kedaluh, penanjakan Gunung Bromo di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Longsor ini terjadi setelah wilayah Tosari diguyur hujan disertai dengan angin kencang pada Selasa pagi hingga Rabu dini hari. Tebing di bukit dengan panjang sekitar 20 meter dan material dengan tinggi 10 meter ambrol dan menutup badan jalan. Material tanah dan batu menimbun 7 kendaraan roda 2 yang terparkir di sekitar lokasi. Selain di Bukit Kedalu, longsor juga terjadi di Bukit Dingkli yang masih berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru. Di titik ini, tebing sepanjang 10 meter dengan tinggi 5 meter juga ambrol, namun tidak menimbulkan kerugian material. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun akses jalur wisata dari Wonokitri menuju Penanjakan sempat terhambat karena material longsor yang menutupi jalan. Yang berikutnya ini pemirsa, ini merupakan aksi pengadangan massa. Ada sebuah mobil yang terjadi di kawasan Pasar Baru Timur yang cukup parah karena mobilnya ini melawan arah dan juga sudah banyak dihentikan oleh masyarakat sekitar di sana. Dalam video tersebut terlihat memang pengemudi mobil ini panik berupaya untuk menerobos kepadatan lalu lintas hingga menabrak sejumlah pengendara motor dan warga di sekitar lokasi. Jadi kondisi semakin ricuh ya karena mobil ini nekat untuk menerjang arus lalu lintas yang saat itu kondisinya sedang macet, bahkan dia maju kena mobil, mundur kena motor, akhirnya bahkan massa yang juga saat itu mungkin emosi melemparkan kendaraan ini dengan sejumlah batu dan lain sebagainya sehingga terlihat kondisinya memang akhirnya rusak parah. Kaca mobil terlihat pecah, beberapa bagian mobil kendaraan mengalami kerusakan akibat hantaman. Mobil ini akhirnya berhenti total setelah terjebak di tengah kemacetan dan langsung diamankan oleh petugas. Hingga saat ini juga masih belum diketahui apa yang menjadi penyebab utama dari pengejaran dalam insiden tersebut. Identitas pengemudi kini sudah dalam penanganan pihak yang berwajib. Harusnya dari awal aja lah sudah ya menyerah. Iya. Toh juga itu kan lawan arah dan kondisinya macet, mau lewat mana lagi. Betul, itu bahkan ada mobil polisi di belakangnya udah jelas-jelas ya. Dari Jakarta kita bergeser ke wilayah Tangerang pemirsa, di mana ada aksi heroik warga yang menggagalkan upaya pencurian sepeda motor yang terekam kamera CCTV. Jadi korban ini yang memergoki pelaku langsung melakukan perlawanan hingga pelaku ini terkapar. Kita hadirkan video CCTV yang terpasang pemirsa. Ini sebelum tertangkap dan juga dihadiahi bogem mentah, pelaku yang masuk seorang diri sempat merusak kunci kontak dan memutar sepeda motor yang menjadi targetnya. Namun pelaku tidak mengira bahwa ada warga yang keluar dari dalam ruko yang langsung berteriak.
Pelaku yang sempat ingin kabur tertangkap dan juga dihadiahi bogem mentah oleh sejumlah warga hingga akhirnya terkapar dan tidak berdaya. Tidak berselang lama, petugas dari kepolisian, tepatnya Polsek Tangerang Kota, datang untuk mengamankan pelaku dan saat ini pelaku beserta dengan barang bukti sepeda motor diamankan polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Walaupun ini aksi heroik, tapi kami tidak mengapresiasi apa yang dilakukan oleh warga melakukan aksi hakim sendiri. Ya, betul. Tetap harus diberikan ke pihak kepolisian, jangan sudah dihakimi terlebih dahulu baru dilaporkan ke polisi ya. Tapi juga harap berhati-hati ya, kalau kita melakukan perlawanan takutnya pelaku ini bawa senjata Nekat, tajam betul. atau nekat. Kalau dilihat nih kayaknya ahli sekali gitu. Tadi barang buktinya seperti kunci T itu sudah diamankan polisi. Dan dari tidak butuh video waktu juga, lama ya? Betul, nggak sampai 10 detik sepertinya. Ini kunci kontak bisa dirusak sama dia. Masih dari Jawa Barat, pemirsa, ini Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi mengungkap ada kasus peredaran ganja dengan memanfaatkan jasa ekspedisi bus antar provinsi. Ini nggak main-main beratnya, sampai 1 kuintal. Wow, jadi inilah detik-detik penangkapan seorang pelaku di jasa ekspedisi bus antar provinsi. Jadi dari penangkapan, 2 orang pelaku lainnya turut diamankan, serta 2 koper berisi barang haram seberat 100 kg. Awalnya kasus ini bermula dari pelaku yang menerima titipan ganja melalui sistem tempel dari akun Instagram dari salah satu akun Instagram yang kini masih dalam penyelidikan. Keduanya diketahui mengambil ganja dari kawasan Jamin Ginting Medan, selanjutnya mengirimkan 2 koper berisi ganja ke dalam bus antar kota antar provinsi yang tujuannya ke Tangerang, lalu kembali terbang menggunakan pesawat. Rencananya barang haram ini akan diserahkan kepada pembeli dengan sistem COD. Namun sebelum transaksi terjadi, pelaku lebih dahulu diamankan polisi. Keduanya memperoleh keuntungan sebesar 80 juta atau sekitar Rp800.000 untuk setiap kilogram ganja yang berhasil diedarkan. Mereka pakai jaket ini, mereka tinggal mendistribusikannya. Kita ke informasi selanjutnya, kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di traffic light Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat pada Kamis dini hari. Kami hadirkan untuk Anda pemirsa video amatir yang merekam detik-detik setelah kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 kendaraan, 3 truk dan 1 minibus di Jalan Soekarno-Hatta, Buah Batu, Bandung pada Kamis. Akibat kecelakaan tersebut, minibus mengalami ringsek di bagian depan dan belakang, sementara truk box pengirim paket mengalami kerusakan parah di bagian depan hingga menyebabkan sopir terjepit di dalam kabin. Proses evakuasi sopir box ekspedisi ini memang berlangsung lama. Petugas dari Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk proses evakuasi korban yang terhimpit badan kendaraan. Beruntung, sopir truk tersebut masih dalam kondisi sadar saat dievakuasi dan segera dibawa ke rumah sakit untuk proses penyembuhan dan juga pemeriksaan ya. Harap berhati-hati ya pemirsa dan juga konsentrasi ketika berkendara nih. Terutama ini kejadian pada saat dini hari. Nah, ngomongin soal arus lalu lintas, kita ajak pemirsa dulu nih untuk update bagaimana kondisi terkini di Simpang Santa, Jakarta Selatan. Bersama dengan rekan dari NTMC Polri, Bribtu Eklesia siap melaporkan untuk Anda. Selamat pagi, Bribtu Eklesia, silakan dengan laporan lalu lintas. Silakan Terima Bribtu kasih Reza Eklesia. dan Rati, selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Santa, Jakarta Selatan.
Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di jam berangkat perkantoran pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan dari berbagai arahnya, yakni dari arah Pancoran ataupun Kuningan yang akan lurus menuju ke arah Trunojoyo maupun Blok M pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan jelang antrian traffic light di kawasan ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan untuk situasi arus lalu lintas dari arah Senopati yang akan menuju ke arah Pancoran maupun Kuningan juga tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini dengan kecepatan kendaraan yang dapat ditempuh berkisar 30 sampai dengan 40 km per jam. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Wijaya yang akan menuju ke arah Pancoran maupun Kuningan juga tampak cukup ramai, sama halnya perlambatan kecepatan terjadi jelang antrian traffic light di kawasan ini. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan selalu bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1x24 jam terjadi 240 kasus laka lantas yang mengakibatkan 33 orang meninggal dunia, 25 orang luka berat dan 245 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu mematuhi rambu lalu lintas serta meningkatkan konsentrasi Anda pada saat sedang berkendara dan tidak melakukan aktivitas lain yang dapat memecah konsentrasi Anda. Bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Reza dan juga Rati. Silakan. Baik, terima kasih Bribtu Eklesia, laporannya langsung dari wilayah Santai Jakarta. Selamat beraktivitas kembali. Kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita hadirkan informasi. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli ini menegaskan pembayaran tunjangan hari raya atau THR bagi pekerja swasta wajib diberikan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Selengkapnya kita hadirkan saat lagi. Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto bertemu langsung dengan Raja Abdullah II dari Yordania untuk membahas posisi kedua negara dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza Palestina. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Raja Abdullah II dalam pertemuan bilateral kedua pemerintahan di Istana Bashman, Amman, Yordania pada Rabu siang. Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo disebut menegaskan kembali komitmen Indonesia dalam upaya memerdekakan Palestina. Hal ini disebut mendapatkan reaksi positif dari Kerajaan Yordania. Dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyebutkan bahwa komitmen Indonesia dalam bentuk rencana pengiriman 8.000 pasukan perdamaian ke Gaza Palestina mendapatkan dukungan dari Raja Abdullah II bersama jajaran pemerintahannya. Usai pertemuan, Presiden Prabowo Subianto bergegas meninggalkan Yordania dengan diantar langsung oleh Raja Abdullah II dengan mengendarai sebuah mobil. Ya, ini kabar baik untuk Anda semua. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menegaskan pembayaran tunjangan hari raya atau THR bagi pekerja swasta ini wajib diberikan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Nah, ini kabar baiknya langsung disampaikan oleh Menaker Yasirli ya, yang menyatakan bahwa ketentuan pembayaran THR masih berdasarkan aturan lama, yaitu H-7 sebelum Lebaran. Menaker juga menegaskan THR bukan hak opsional, melainkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan kepada pekerja. Yasirli juga menyampaikan perusahaan yang tidak membayarkan THR akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan tengah berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara terkait dengan penerbitan surat edaran tentang pelaksanaan pemberian THR bagi pekerja. Kalau THR kan sudah ada regulasinya. THR sudah ada regulasinya, kemudian tentu kalau tidak membayar THR tentu ada sanksinya. Kalau secara wajibnya kan memang H-7. Nanti kita tunggu
kita sedang koordinasi dengan Kementerian Setnek, nanti diumumkan secara bersama nanti. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho memprediksi puncak arus mudik Lebaran 2026 akan terjadi pada H-3 menuju Idul Fitri. Untuk memastikan kelancaran arus mudik, Korlantas Polri meninjau titik utama operasi Ketupat 2026, di antaranya rest area kilometer 81 yang dibuat khusus tahun ini sebagai titik checkpoint pemeriksaan kendaraan masyarakat, posko Command Center kilometer 188 yang bisa memonitor langsung seluruh titik strategis jalan tol. Survei ini dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur serta titik-titik pengamanan yang akan digunakan saat periode mudik. Prinsip daripada kesiapan operasi luar biasa. Dari jauh sudah kita persiapkan. Jadi ada 5 klaster untuk pengamanan operasi Ketupat. Yang pertama adalah bagaimana kita mengelola tol, termasuk dinamika di dalamnya. Baik itu rest area, termasuk exit intraton, termasuk juga bottleneck. Yang kedua adalah jalan arteri. Ini banyak sekali di Republik ini semuanya. Baik yang ada di Sumatera, yang ada di Bali, Jawa Timur, Jogja, ini sudah kita lakukan cek dan para Dirlantas sudah melakukan survei-survei. Sehingga jalan arteri termasuk nasional yang menuju ke tempat wisata sudah kita siapkan. Kita ke informasi selanjutnya, pihak Roy Suryo menghadirkan ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti, yakni Dr. Azmi Syahputra, untuk diperiksa sebagai saksi ahli meringankan di Polda Metro Jaya. Pemeriksaan ini terkait laporan dugaan pencemaran nama baik atas pernyataan Roy Suryo mengenai ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dr. Azmi Syahputra hadir di Polda Metro Jaya sekitar pukul 10.40 kemarin didampingi oleh tim kuasa hukum Roy Suryo. Kuasa hukum ini menyatakan kehadiran ahli untuk menambahkan alat bukti keterangan ahli dalam proses penyidikan. Pemirsa, kita jeda terlebih dahulu ya. Usai jeda kami punya informasi mengenai kasus yang melibatkan debt collector atau mata elang. Ini memicu keresahan publik. Yang terbaru ada seorang advokat di Tangerang Selatan yang menjadi korban penusukan oleh debt collector. Seperti apa seharusnya hal yang dilakukan oleh debt collector supaya tidak merugikan masyarakat? Kami hadirkan selengkapnya usai jeda. Kasus yang melibatkan debt collector atau kerap disebut mata elang kembali memicu keresahan publik. Terbaru, seorang advokat di Tangerang Selatan menjadi korban penusukan debt collector. Rekaman gambar amatir cekcok mulut antara korban dan kelompok penagih utang beredar luas di media sosial. Debt collector memaksa mengambil unit kendaraan yang menunggak dan mengaku mendapat kuasa dari perusahaan pembiayaan. Penarikan berlangsung alot karena korban menanyakan legalitas dari ketiga penagih utang. Ketiga penagih kemudian menunggu korban di depan gerbang klaster, dan saat korban keluar dari area klaster terjadilah keributan. Salah satu penagih mengeluarkan senjata tajam dan menusuk korban. Korban yang terluka dan terkapar kemudian langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Sebelumnya insiden serupa juga terjadi di Tol Kaligawe, Jawa Tengah. Seorang pengendara mobil dicegat oleh sejumlah debt collector di tengah arus lalu lintas. Aksi tersebut menuai kritik karena dinilai membahayakan keselamatan dan melanggar prosedur penarikan kendaraan yang semestinya dilakukan secara tertib dan sesuai aturan hukum. Di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, seorang nasabah bahkan diduga disekap oleh oknum debt collector terkait tunggakan pembayaran. Kasus tersebut sudah ditangani aparat. Rentetan peristiwa tersebut memperlihatkan pola yang sama, penagihan utang yang berujung intimidasi bahkan kekerasan. Lalu mengapa praktik seperti ini terus berulang?
di mana letak pengawasan terhadap debt collector? Dan bagaimana negara menjamin penagihan dilakukan tanpa melanggar hukum? Dia tadi benar-benar ngeri ya. Ya. Walaupun memang sebenarnya sudah seharusnya ada penagihan, ada kewajiban yang memang tidak dilakukan oleh orang yang meminjam Konsumennya. uang, Ya, gitu betul. ya. Tapi apakah harus melakukan dengan hal-hal seperti tadi, kekerasan, intimidasi dan Itu segala kan macam? masuknya gitu ya? tindak pidana. Seharusnya penagihan ini kan harusnya mungkin ke Perdata ya, Za. Dan Betul. juga kalau menurut OJK sebenarnya kita boleh informasikan kepada pemirsa juga. Betul. Sudah ada beberapa aturan debt collector atau mata elang ini apabila menagih utang. Pertama, wajib memiliki sertifikasi, surat tugas, identitas resmi. Penagihan harus dilakukan secara etika. Bahkan penagihan ini harus dilakukan hanya Senin sampai dengan Sabtu. Pukul 8 sampai dengan 20 Wah, waktu sampai Indonesia jamnya Barat. juga diatur. Itu diatur, dilarang mengancam, memperlakukan, serta tidak boleh menagih ke pihak yang lain, pihak ketiga. Kadang-kadang kan suka mungkin dapat SMS, temen yang ngutang kita yang ditagih, ya kan? Iya, itu repot juga kita jadinya. Nah, itu dia. Kita akan membahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri. Selamat pagi, Pak Ari. Selamat pagi, Mbak Kamal. Kemudian juga sudah ada Mas Heri Firmansyah, pakar hukum Universitas Tarumanegara. Selamat pagi, Mas Heri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya mau ke Pak Ari dulu. Pak Ari, sebenarnya sudah jelas gitu aturan OJK dari kapan boleh menagih, harus seperti apa, ada etikanya, tidak boleh nagih ke pihak lain. Tapi begini, setelah mungkin masyarakat banyak merasakan kok saya ditagih debt collector sehingga meresahkan. Itu akhirnya melaporkan kepada pihak kepolisian. Sejak kapan akhirnya pihak kepolisian ini menjalankan proses selanjutnya setelah ada laporan terkait debt collector ini? Ya, itu terutama akhir-akhir ini ya. Kalau saya kemarin telepon sama Kapolda, ini menghadapi yang kayak gitu itu. Sekarang ini Pak Kapolda ini, Kapolda yang baru ini agak mendingan menurut saya. Karena beliau lebih mengutamakan pada pencegahan. Sehingga dengan adanya kayak gini ini merupakan bagian daripada upaya Polda Metro untuk menggalakkan masyarakat untuk menjaga ketertiban di masing-masing lingkungannya. Sehingga beliau mengimbau, kemarin barusan ada deklarasi Kamtipas ya. Deklarasi Kamtipas yang diangkat oleh Pak Kapolda itu, di mana semua ormas, perkumpulan massa itu di sini deklarasi bersama ada 5. Satu itu yaitu menolak kerusuhan atau anarkis, kemudian menindak tegas bersama-sama ya anarkis itu, kemudian mendukung program Pak Prabowo dalam meningkatkan kesejahteraan, yang terakhir saya lupa lagi, ya menjaga lingkungan masing-masing bersama. Nah, justru dengan semangat yang sekarang ini kita berharap khususnya untuk debt collector itu kan memang ini kan laten ini. Dulu pernah kita membahas mengenai debt collector. Masalah klasik lah sebenarnya ya. Laten itu. Jadi memang kalau pada masa dulu ya debt collector dengan begitu dengan lebih bebas gitu. Tapi kemarin sejak ada ormas-ormas kemudian yang ormas yang nggak bagus kalau perlu dibubarkan dan sebagainya itu kan akhirnya debt collector agak berkurang. Nah, ini ada lagi terjadi. Nah, makanya itu dengan adanya yang kayak gini ini kita gunakan pada masyarakat kesempatan ya. Kalau ada praktek itu, tolong segera laporkan. Karena kebetulan sekarang polisi juga sedang meningkatkan kecepatan itu kan. Quick response itu ya. Karena kita dituntut reformasi kemarin itu kan, kita kan janjinya kan 110 ditingkatkan, kemudian kecepatan ke tindak pidana. Tetapi kuncinya adalah kita ingin mengharapkan partisipasi masyarakat harus berani. Ya syukur-syukur sekarang sudah eranya kan masyarakat kan sudah berani ikut menegakkan keadilan di lapangan ya. Cuman jangan sampai kebablasan gitu aja gitu. Tapi kita butuh keberanian masyarakat untuk melawan kayak gitu. Jangan takut lah gitu. Karena kalau debt collector itu ya curangnya para penagih itu dia ngomongnya kan saya hanya pada kontrak pada si ini. Nggak peduli bagaimana pelaksanaannya ya. Nah, kalau saya sarankan ini ya. Ini yang orang-orang yang masih menyewa kayak gitu tuh harus ambil risiko dong. Kalau memang pelaksanaannya di lapangan dia harus kena juga menanggung ada sanksinya lah gitu. Sanksinya dia dicabut izinnya atau apa gitu. Saya kira itu penanganannya itu harus komprehensif kalau menurut saya.
Mas Heri, tadi Pak Rianto bilang bahwa ya masyarakat harus berani, tapi fakta di lapangan kan intimidasi dilakukan. Yang datang nggak cuma satu, mungkin membawa senjata dan segala macam begitu ya. Perlindungan hukum bagi konsumen seharusnya seperti apa ketika menghadapi hal seperti itu? Kalau kita lagi bawa motor, dihadang sama mata elang, kendaraannya ditarik, apa yang harus kita lakukan? Kalau Pak Rianto bilang tadi harus berani, kita harus gimana nih secara hukum? Apakah memang membiarkan dulu kendaraannya diambil atau langsung kita tahan aja kendaraannya? Iya, ini sulitnya begini Mas Reza, karena edukasi dan sosialisasi itu di tataran elit. Di tataran ke bawah ini yang tidak tersosialisasi dengan baik. Padahal sudah ada POJK nomor 22 tahun 2023 yang mengatur tentang kepentingan hukum bagi masyarakat dan konsumen dalam sektor jasa keuangan. Yang tadi Mbak sampaikan itu ada aturan mainnya, bahkan harus ada sertifikasi dan lain sebagainya, agar ini tidak menjadi liar, kredit macet sedikit, langsung kemudian kendaraan dieksekusi. Nah ini kan masalahnya pemahaman tentang Undang-Undang Jaminan Fidusia 42 tahun 1999. Di pasal 14 itu kalau saya nggak salah dicantumkan kalau seorang itu seakan-akan sebagai kreditur memiliki sertifikat fidusia, dia bisa mengeksekusi laksananya putusan pengadilan. Nah, padahal kan ada aturan main yang harus dilaksanakan. Kadang shortcutnya adalah terlalu lama ini. Putusan pengadilan kan berlarut, ya, makan waktu. Mereka pengennya cepat saja. Nah ini harusnya OJK mengontrol, mengawasi itu semua. Para pihak ini dalam konteks perdata, ini kan hubungan antara kreditur dan debitur. Tapi dalam pelaksanaannya kreditur menggunakan jasa pihak ketiga. Dan jasa pihak ketiga ini yang kadang kurang diawasi ruang geraknya, pelaksanaannya di lapangan, sehingga bisa saja konsepsi yang harusnya hubungan keperdataan muncul tindak pidana tadi dengan kekerasan, intimidasi dan lain sebagainya. Dan ini clean and clear masuk ke dalam pasal pidana. Jadi menurut saya sekali lagi ketika bicara di konstruksi hukum perdata bisa saja dia bertemu dengan urusan pidana. Walaupun kadang kita anggap terpisah urusan perdata dan pidana tadi, tapi dalam kasus ini, dalam kasus bicara tentang kredit macet kemudian menggunakan jasa debt collector, bisa aja muncul tindak pidana di dalamnya. Ketika kita bicara hukum itu tidak hanya bicara tentang lex sertanya saja, tapi lex humana, humanity, kemanusiaan. Jadi bukan berarti ketika sekali lagi kredit macet kemudian eksekusi dilaksanakan semau-maunya begitu tanpa aturan hukum. Nah tadi menarik itu ketika TV One mengatakan sesuai dengan aturan hukum. Nah, ini kata kuncinya. Sudahkah dilakukan dengan sesuai aturan hukum atau tidak? Gitu. Saya rasa itu ya. Mas Heri, tadi Anda mengatakan bahwa sebenarnya debt collector ini harus menunggu putusan pengadilan. Dalam arti kan perdata dulu, putusan pengadilan baru boleh mengambil kendaraan. Nah, kalau ternyata dia kondisi di lapangannya saat ini tidak ada putusan pengadilan, mengambil barang, itu masuknya apa? Perampasan aset dong berarti? Atau gimana? Ya, pidananya bisa dikatakan perampasan, mungkin pencurian dengan kekerasan dan sebagainya. Tapi sebenarnya dua hal, ada kesepakatan wan prestasi dari kreditor dan debitur, yang kedua dari putusan pengadilan. Dan pemaknaan putusan pengadilan ini yang dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 itu kan menyatakan dia nggak mesti harus mengajukan gugatan, tapi permohonan agar munculnya nanti penetapan pengadilan. Kalau putusan memang akan berlarut. Nah ini yang di tataran elit dipahami, tapi ketika masuk ke lapangan pelaksanaannya agak sulit implementasinya. Ya, apalagi dasar dari mereka melakukan pekerjaan ini kan berbeda. Tadi kan kreditur menggunakan jasa pihak ketiga, debitur kadang nggak tahu siapa yang digunakan jasa pihak ketiga ini. Jadi ada missing link dan misinformasi di sana. Ini menurut saya yang OJK harus turun tangan. Ini peran OJK penting di sini. Jangan sampai kemudian tidak ada pengawasan dalam pelaksanaannya. Bayangan saya bahkan mereka yang menggunakan jasa pihak ketiga itu sudah harus mengkonfirmasi ke pihak OJK sehingga OJK tahu. Tapi secara undang-undang bisa ya ada penggunaan pihak ketiga ini ya sebenarnya ya? Ya sebenarnya tidak ada aturan rigid yang menyatakan boleh dan tidak boleh begitu ya. Ada klausul yang mungkin bisa digunakan di sana. Tapi tetap harus bicara tentang lex humana tadi. Yang saya katakan nggak hanya bicara tentang kepastian hukum, perlindungan hukum pada satu pihak. Putusan Mahkamah Konstitusi itu menariknya adalah terkait dengan nomor 02 tahun 2021 itu bicara tentang keselarasan posisi yang sama, equality antara kreditur dan debitur. Di mana kita kadang memahami bahwa kreditur itu dia punya power lebih gitu. Power ya, dia punya
sektor ekonomi yang kuat sehingga kadang dianggap tidak seimbang tadi. Nah, maka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi itu seakan-akan ingin mengatakan perlindungan hukum juga diberikan kepada pihak debitur yang memang secara posisi ekonomi tadi lemah begitu ya. Jadi dianggap sama. Nah, ini bagus sebenarnya, semangatnya bagus, tapi dalam implementasinya ini yang terjadi. Banyak hal-hal yang kadang ya dilaksanakan secara serampangan tanpa memperhatikan POJK tadi maupun putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah memiliki kekuatan mengikat, final and binding tadi begitu. Oke, Pak Arianto, kalau kreditur menggunakan jasa pihak ketiga tadi, ini masyarakat bisa melaporkan ke polisi atau enggak sih? Atau hanya ke OJK tadi untuk izinnya mungkin dicabut dan segala macam? Kalau saya ya, tapi saya ingin menerangkan yang tadi ya, Pak Heri tadi mengatakan ya, hukum hanya di tataran atas, tapi di bawah nggak ada. Kalau saya kan praktek hukum yang saya lihat. Kerancuan daripada ini, para yang meminjamkan kemudian dia hanya ngambil, tinggal ambil gitu aja ya kalau enggak gitu. Itu karena biasanya kalau leasing itu ya, itu bunyinya perjanjian gini, kalau sampai nunggak gini, maka ini harus menyerahkan pada ini. Bunyinya kayak gitu perjanjiannya Pak Heri. Saya sering yang saya lihat, karena kebetulan saya juga pernah dulu ikut di dalam bisnis kayak gitu itu, jadi ikut mengawasi gitu. Jadi sudah ada dalam perjanjian sebenarnya? Di perjanjiannya, di perjanjian perdatanya begitu. Tetapi itu tadi kan harus itu menyerahkan, nggak bisa diambil paksa. Kalau dia nggak mau menyerahkan kan nggak bisa diambil. Sukarela berarti? Iya, harus bunyinya kalau tidak ini harusnya menyerahkan. Tapi ini kan mengambil. Nah, disitulah penafsiran yang beda antara yang peminjam dan yang meminjamkan gitu. Di prakteknya di lapangan kayak gitu. Nah, untungnya sekarang kan ada peraturan OJK yang mengatakan kalau penagih itu harus pakai lisensi dan sebagainya. Tapi yang harus dipahami satu lagi tadi, kalau nunggu penetapan pengadilan kan lama gitu kan. Nah, ini ya yang disitulah yang celah-celah hukum yang kayak gitu yang dimanfaatkan oleh para penagih itu tadi. Gitu. Tadi kalau menangani masyarakat harus berani apa tidak ya, saya pun sering itu datangi yang namanya itu ya penagih-penagih. Kalau itu waktu itu saya tunggakan handphone, padahal itu fiktif Pak. Jadi saya di hack gitu ya, kemudian begitu datang ada foto ke saya kan, takut itu. Foto saya kan ada pangkatnya situ di ruang tamu gitu. Salah gini kayaknya gitu. Itu kayak gitu Pak. Jadi malah ditambahin uangnya. Debt collector tuh kayak gitu prakteknya. Tapi kalau menurut saya ya sekarang ini seperti tadi kalau orang pakai debt collector tuh tinggal debt collector itu ya, kalau sudah mengancam itu Pak, menagih gitu, wajib rakyat itu langsung aja lapor pada polisi. Jadi sebelum didatangi untuk yang kedua kali gitu ya, misalkan baru ngancam-ngancam itu Pak, saya kemarin kedatangan ini debt collector, sehingga masyarakat itu kalau sudah dikasih itu kan alert gitu. Kesiagaannya lebih tinggi ya, daripada kita kalau kemudian udah dipaksa baru lapor. Tapi kalau udah ada indikasi penagih itu datang, itu gitu. Nah, kalau pengancaman lewat telepon atau SMS gitu gimana? Nah, itu laporkan pada langsung polisi. Lapor aja? Iya, Pak, saya sering memberitahu kepada teman-teman saya kan kadang-kadang gitu Pak. Iya ya, walaupun itu merekam kok sempat. Terus langsung datang polsek terdekat, Pak ini Pak, mohon Pak, saya lagi diancam suatu saat nanti mesti dia akan datang pada saya. Itu lebih baik ketimbang kita nggak berani lapor, kita nggak berani nanti sudah melawan kan. Begitu ya. Jadi intinya melawan itu tadi gini lah Pak, kita butuh ya informasi daripada masyarakat itu yang akan menjadi korban pemerasan itu. Kalau dia memberitahukan pada polisi kan dia bisa menjaga-jaga. Ketimbang dia menunggu sampai jadikan korban nggak bisa kesempatan untuk lapor, sehingga bantuan kita pun lambat, kira-kira gitu. Mas Heri, kalau berbicara mengenai hak dan kewajiban, sebenarnya kan tadi mungkin kalau kata Pak Ari kan memang dalam klausul perjanjian itu sudah ada pengembalian barang apabila menunggak begitu ya. Tapi begini, terkadang kita tidak membenarkan juga apa kegiatan yang dilakukan debt collector dengan intimidasi. Tapi mungkin ada beberapa debt collector yang agak sulit menagih utang gitu. Kadang-kadang kan yang ditagih utang ini kan lebih galak daripada menagihnya gitu ya Mas Ari. Kok matanya ke saya ya? Beberapa case begitu Mas Heri. Tapi lantas harus seperti apa ini biar mungkin dapat win-win solution. Yang penagih juga bisa mendapatkan haknya, begitupun yang ditagih juga tidak diintimidasi begitu.
harus ada yang bertanggung jawab, yaitu pihak kreditur juga harusnya memberikan edukasi ya. Mungkin ada bayangan saya training ya bagi mereka yang melakukan penagihan ini dengan konsekuensinya. Mereka mungkin ada perjanjian semacam itu, termasuk tadi perjanjian kesepakatan one prestasi yang saya maksud. Berarti kan antara pihak ini sudah tahu batasan kalau dia tidak melakukan upaya untuk melakukan itikat baik, melakukan pembayaran, maka dalam jangka waktu tertentu bisa ditarik. Tapi kan kerelaan itu masing-masing orang juga berbeda. Takutnya tinggal dua kali cicilan udah ditarik gitu kan, kayak gak rela mungkin ya. Memang makna one prestasi, masuk wilayah one prestasi tadi. Nah ini yang kita rasa memang agak sulitnya di sana ya. Dan yang jadi masalah juga ketika itu dihadapkan pada situasi yang tiba-tiba ditarik di tengah jalan. Orang itu kan kadang mau hubungin polisi juga bingung kan, mungkin jaraknya, tempatnya. Maka penting untuk mengetahui nomor telepon kantor polisi terdekat ataupun nomor telepon call center yang bisa dihubungi. Nah, kadang ini juga jadi masalah di edukasi kita ya secara luas. Tidak semua orang tahu untuk menghubungi itu ke nomor mana gitu ya. Padahal sudah ada. Nah, mungkin kita lebih tahu kalau lapar tiba-tiba langsung kontak ke tempat makanan restoran cepat saji. Nah, kita lebih hafal itu dibandingkan dengan nomor telepon untuk menghubungi ketika punya masalah hukum tadi. Menurut saya ini juga ada bisa kerjasama dengan pihak media ya, misalnya seperti TV One saat ini misalnya lagi ada pemberitaannya, ada call center polisi di sana. Call center OJK kalau tidak 157 dan kalau OJK. tidak salah. Nah OJK harus terlibat untuk mengawasi ini. Jangan hanya membuat aturan, kemudian ketika ada permasalahan nanti kita akan lihat celahnya, kita akan perbaiki. Ini masalah yang bisa mengancam nyawa orang loh. Dan ini perbuatan yang menurut saya awalnya memang keperdataan saja, nggak ada sisi pidananya. Tapi muncul ketika ada melakukan kekerasan dengan tidak menggunakan aturan hukum. Nah ini yang kemudian bisa masuk ke wilayah pidana begitu. Dan edukasi bahwa yang meminjam itu harus mengembalikan, itu juga penting gitu ya. Jangan sampai ini seakan-akan tidak equal juga. Sudah melakukan peminjaman tapi ketika ditagih nggak mau membayar. Nah memang ini sisi hukumnya yang tidak diatur begitu. Cuman sisi hukum keperdataannya saja sehingga seakan-akan ya orang yang melakukan tindakan ini dianggap salah. Tapi sekali lagi tindakan dengan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, bahkan verbal saja itu sudah salah, apalagi ini fisik ya. Sudah melakukan penganiayaan. Itu tidak ada ampun, memang masuk ke kategori sanksi pidana gitu. Oke, Mas Heri, debitur tadi yang ingin melaporkan kreditur nakal yang menyewa pihak ketiga, kan tadi Mas Heri juga bilang bahwa seolah-olah tidak seimbang kekuatannya. Apa yang bisa dilakukan masyarakat selain melakukan pelaporan tadi? Mungkin bisa dibahas usai jeda ya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan dialognya, Mas Heri. Kalau sebelum kita masuk ke pertanyaan tadi ya, yang cukup menarik pembahasan kita pas jeda tadi adalah mengenai perlindungan data pribadi. Ternyata bisa masuk ke sana juga ya. Ketika memang teman-teman dan juga nama orang yang dijadikan jaminan ini juga menjadi korban intimidasi dengan penagihan. Ini yang sudah salah kaprah, sudah terlalu jauh dari semangat yang harusnya dilakukan dalam mekanisme aturan main penagihan tadi. Penagihan nggak boleh dilakukan di luar dari pihak yang melakukan perjanjian tadi. Pihak ketiga di luar itu ataupun dari lingkungan keluarga itu tidak boleh. Lingkungan teman bahkan Mas kadang-kadang. Ini kebetulan Ramadan hukumnya haram gitu. Ini bukan sunnah, bukan apa lagi, ini haram dilakukan, nggak boleh dia. Jadi jangan sampai pemahaman itu yang penting bagaimana kepentingan bisnisnya bisa berjalan terlindungi, tapi kemudian menerabas aturan main tadi ya, menabrak aturan-aturan hukum yang ada, termasuk orang yang tidak punya kepentingan hukum di sana, tidak punya kewajiban ikut terseret dalam pusaran dan bahkan tidak menikmati, bahkan tidak tahu mengetahui gitu ya, tidak mengetahui asbabun nuzul dari cerita ini semua kan. Jadi penting itu untuk disosialisasikan. Maka menurut hemat saya sekali lagi ini harus ada dikumpulkan ya pihak-pihak yang melakukan katakanlah dan menggunakan jasa-jasa pihak ketiga ini agar bisa ditertibkan dan mereka harus terdaftar. Ini kan tadi saya katakan misalnya ada sertifikat profesi dan lain sebagainya sehingga clean and clear, jelas, dan mereka pasti punya edukasi yang mumpuni. Tapi kalau kita runut nih Mas Heri, mungkin juga awal mulanya adalah pemberian kredit yang dengan sangat mudah begitu kan. Apakah itu juga harus diatur? Karena kita tahu lah mau cicil motor
tinggal bawa pulang, atau bayar 500.000 sudah bisa bawa pulang. Itu kan sebenarnya kemudahan. Foto pakai KTP. Nah, foto pakai KTP sekarang itu kan yang akhirnya memudahkan. Menarik. Dalam konteks bisnis ini kan yang penting bagaimana menjual barang itu, selling produknya kan. Jadi marketing ini kadang tidak berbanding lurus kerjanya dengan teman-teman collection yang ketika ada masalah tadi. Padahal ada yang target marketnya tercapai gitu ya. Ada yang namanya prinsip KYC, walaupun kadang dikenal di bank, tapi bisa diterapkan. Namanya know your customer. Apakah dia itu secara karakter, secara profesi itu bermasalah nggak? Misalnya kalau ternyata nanti macet nih kreditnya, ada nggak upaya perlawanan ya gitu untuk melakukan perlawanan ketika akan ditagih nantinya? Itu semua dinilai dan sekarang namanya due diligence. Nah ini yang seharusnya dilakukan. Tapi ini jadi masalah kan? Apakah yang melakukan program itu di depan sangat concern nggak dengan isu itu, atau jangan-jangan yang penting tadi ya laku begitu kan, ya masalah nanti ya juga kan urusan yang lain. Nah ini harusnya sebagai bisnis dilihat sebagai mata rantai yang setara begitu, yang saling kait mengkait. Nggak bisa hanya bicara tentang bagaimana menjual produknya tadi, tapi kalau produk ini bermasalah bagaimana cara kemudian penyelesaiannya, dan mungkin hak dan kewajiban konsumen juga disampaikan, termasuk hal-hal yang kalau nanti ternyata ada persengketaan, kemudian permasalahan, ini harus seperti apa? Harus sudah siap ya menyerahkan ya mungkin begitu ya di awal. Mungkin sebelum menandatangani perjanjian itu dibaca dan dijelaskan juga. Jadi bukan hanya sekedar cepat saja. Kadang cepat nggak selamat juga kan begitu kan? Cepat dan selamat sampai pada akhir pembayaran nantinya, sehingga hal-hal semacam ini bisa diminimalisir lah gitu ya. Kita nggak bisa mengatakan mengnolkan karena sulit ya. Saya nggak punya data berapa orang yang meminjam untuk satu urusan begitu. Tapi rasa-rasanya di situasi ekonomi yang sulit begini, ya banyak orang yang mau tidak mau, suka tidak suka akhirnya melakukan peminjaman. Tapi kan kewajibannya adalah membayar. Nah ini yang harus diperhatikan juga. Klausulnya langsung dibaca ya, kalau misalnya pinjol dari HP, semuanya dibaca, jangan langsung klik-klik aja. Kayaknya Mas Reza udah mengajuin plafon. Soalnya setiap hari dapat SMS dulu. Daripada jadi korban gitu ya. Pak Rianto, apa runutan yang bisa atau runutan yang bisa kita ketahui sebagai masyarakat? Tadi Pak Rianto bilang bahwa call center dari kepolisian 110 ini bisa diakses untuk pencegahan begitu. Ketika misalnya kita dapat telepon pertama gitu, takutnya nanti kan eskalasinya meningkat begitu sampai akhirnya adanya intimidasi dan juga pengancaman. Runutannya seperti apa ketika masyarakat sudah melaporkan, langkahnya apa yang diambil? Kalau saya sih gini ya, mengatasi suatu masalah itu, kalau polisi ya teorinya, pasti ada tiga tahap. Satu, preemptif, menghilangkan faktor-faktor yang berkaitan, kemudian preventif, mencegah, dan kemudian menindak. Jadi kalau kita hanya mendambakan kepada itu kecepatan laporan saja, itu berarti angle kita cuma pada penindakan. Nah itu nggak akan efektif lah. Karena pasti selalu terlambat terus kan. Nah sekarang ini preventif ya. Preventif itu sekarang kebetulan 110 itu polisi sudah memperbaiki. Kalau dulu kan sering tutup terus itu nggak nyambung-nyambung. Kalau sekarang karena sudah ada sistemnya itu, kalau sini nggak jawab, maka ke sini. Kalau tidak jawab, maka kena sanksi apa yang pejabatnya itu. Nah, dalam rangka preventif itu, bagi para korban yang menjadi potensi kemungkinan nanti akan menjadi itu, dia lebih baik dia menghubungi pada polisi, Pak, saya merasa diancam nih, suatu saat ini, sehingga suatu saat nanti kalau ada terjadi itu, bisa cepat. Nah, kemudian untuk preemptifnya itu ini kalau menurut saya sih harusnya para pembuat undang-undang itu juga melihat kenapa hal ini terjadi. Contoh, seorang kreditor ya, dia pasti akan mencari debt collector yang efektif. Debt collector yang efektif itu ada yang berani ngancam-ngancam itu. Itu otomatis itu Pak kayak gitu. Nah, itulah makanya harus dikenakan sanksi pada yang nyuruh itu tanpa lihat apakah dia sudah hanya menyerahkan kemudian itu, enggak, dia harus punya merasa tanggung jawab. Maka aturannya itu juga harus ada koreksi kepada ya kalau terjadi miss gitu ya, ini juga kena sanksinya kan gitu. Kira-kira begitu Pak. Dan kemudian kepada pemasaran tadi ya. Kan karena itu murah sehingga nanti orang tergiur. Ya, orang bisnis semua kayak gitu Pak. Itulah masalah sosial itu selalu gitu.
di satu sisi kita perbaiki pasti ada efek negatifnya juga. Nah, di situlah makanya tuh. Tapi gini Pak Rian, tuh banyak masyarakat yang juga enggan lapor ke polisi atau lapor ke OJK karena dia merasa ya punya hutang, saya menunggak begitu ya. Jadi agak takut karena takutnya nanti dibilang ke polisi kamu punya hutang, baru hutangnya mungkin. Nah gitu, itu kan harus fair kan. Kita kan pembinaannya kalau kita ngatasi masyarakat itu harus fair, harus adil dong. Kita jangan nyalain debt collector doang, tapi kemudian orang yang nggak utang kita lindungi kan, jadi jangan sampai kayak gitu. Jadi. Tapi dalam masyarakat karena saya polisi ya, jadi melihat undang-undang atau aturan itu apa yang berlaku di masyarakat itu. Jadi kalau seandainya itu undang-undang itu tidak mampu untuk mengatasi, yang harus direvisi. Itu menurut saya kalau saran saya boleh ya, ini tadi mengenai hubungan antara kreditor dengan debt collector itu harus ada sanksi apabila ini menggunakan debt collector ini dan ternyata ini miss, itu minimal ini ada sanksinya lah, nggak bisa dilepas tangan gitu. Yang kedua mengenai itu tadi perjanjian tadi kalau tidak bayar kemudian harus dipertegas tuh. Jadi seandainya ini tidak mau menyerahkan maka stepnya harus apa gitu, harus tegas gitu. Kalau sekarang hanya ditafsirkan harus penetapan pengadilan lama, ini mendingan lebih efektif gini. Nah mestinya OJK mempertajam itu Pak, mempertajam konsep perjanjian itu. Kalau mengenai leasing itu ya. Jadi kan lebih mudah kalau lebih detail. Jadi pelanggarannya ada langsung bisa kena itu, OJK kan bisa. Ya. Jadi sekarang nggak bisa dilempar-lempar pada, saya kan nggak bertanggung jawab sama debt collector. Nah itu dia. Tapi debt collector kalau tidak tukang peres nggak akan laku. Gitu. Tapi setidaknya masyarakat sudah mendapatkan informasi terkait apapun intimidasi yang mungkin dirasakan itu bisa langsung melaporkan kepada pihak kepolisian ataupun ke OJK, karena sebagai konsumen kita juga mendapatkan perlindungan dan juga keamanan pastinya ya Zaya. Yang pasti kewajibannya juga harus dilaksanakan, ditunaikan begitu. Kalau hutang ya harus diselesaikan begitu. Ya. Oke baik, terima kasih banyak Bapak-bapak sudah hadir, Mas Heri dan juga Pak Ari hadir pagi hari ini. Sehat selalu, assalamualaikum. Pemirsa, kami masih memiliki serangkaian informasi menarik yang kami rangkum dalam kilas peristiwa berikut ini. Kecelakaan beruntun melibatkan 3 truk dan 1 minibus terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di traffic light Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat pada Kamis dini hari. Akibat kecelakaan tersebut, minibus mengalami ringsek di bagian depan dan belakang. Sementara truk box pengirim paket mengalami kerusakan parah di bagian depan hingga menyebabkan sopir terjepit di dalam kabin. Petugas dari Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung mengeluarkan korban yang terhimpit badan kendaraan. Beruntung sopir truk tersebut masih dalam kondisi sadar saat dievakuasi dan segera dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans. Dua kelompok pemuda di Kota Tual, Maluku terlibat bentrok dengan menggunakan senjata tajam berupa busur, panah, parang, tombak, serta senapan angin. Aksi saling serang ini tepatnya di Jalan Hino Horenuat, Desa Fiditan, Kecamatan Dulah Utara, Kota Tual, Maluku. Aparat gabungan TNI Polri dikerahkan untuk mengendalikan aksi kedua kelompok. Selain melukai sejumlah warga dari kedua kelompok, Kapolres Tual Maluku AKBP Wansi Des Asmoro turut mengalami luka serius akibat terkena busur oleh massa di bagian lutut kaki kiri. Sebelumnya, ketegangan antar warga di Desa Fiditan terjadi sejak Minggu malam. Perselisihan kemudian meningkat menjadi aksi saling serang menggunakan senjata tajam. Tim Quick Response Kodaeral 6 Makassar menggagalkan dugaan pendistribusian bahan bakar minyak jenis solar secara ilegal di perairan Makassar, Sulawesi Selatan. Operasi berlangsung di 2 titik di perairan Selat Makassar. 2 kapal pengangkut BBM dengan total muat sekitar 106 kiloliter solar, masing-masing sekitar 15 ton dan 90 ton, diduga tidak dilengkapi dokumen pelayaran yang sah. Dalam penggerebekan ini, sejumlah orang berhasil diamankan. Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang lansia dari rumahnya yang terendam banjir di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Evakuasi dilakukan setelah petugas menerima laporan dari warga melalui call center 110 terkait kondisi korban yang terjebak banjir di dalam rumahnya.
Petugas kemudian mengevakuasi korban dari dalam rumah dan membawanya ke lokasi yang lebih aman untuk menghindari resiko banjir susulan. Tim TV One mengabarkan. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Ini ada ayah kandung di Kota Palembang, Sumatera Selatan yang tega menjual bayinya yang masih berusia 3 hari melalui media sosial. Tindakannya berhasil digagalkan oleh petugas kepolisian yang menyamar. Polisi menangkap Hengki atau HA di Kota Palembang, Sumatera Selatan ketika melakukan transaksi jual beli bayi. Sebelumnya Hengki menjual bayi perempuannya yang baru berusia 3 hari dengan harga 52 juta rupiah di media sosial. Niat menjual buah hatinya sendiri dilakukan terang-terangan, bahkan pelaku menyantumkan nomor teleponnya di media sosial. Polisi yang menyamar melakukan penawaran untuk menangkapnya. Pelaku mengaku menjual bayinya karena motif ekonomi. Polisi juga memeriksa ibu bayi sebagai saksi. Selain pelaku ditangkap, bayi perempuan itu juga diamankan di rumah keluarganya. Pelaku dijerat dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dan TPPO dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Padahal kerjaan masih banyak ya, bisa jadi ART, bisa jadi driver ojol, ya kan? Dan rezeki untuk anak biasanya tuh ada aja gitu ya. kan? Kita kabar berikutnya, pemirsa, ini ada seorang menantu yang diduga melakukan tindak asusila terhadap ibu mertuanya sendiri yang sedang tertidur di Kelurahan Parangbanua, Kecamatan Palangga Goa, Sulawesi Selatan. Ya, tim Resmob Satreskrim Polres Goa bersama Kamnek Satintelkam Polres Goa langsung mengepung dan menggerebek rumah SA 44 tahun. Saat dilakukan penggerebekan, pelaku berusaha bersembunyi di atas plafon rumahnya. Penangkapan terhadap SA dilakukan setelah unit Resmob dari Polres Goa menerima laporan korban HA 49 tahun yang merupakan ibu mertuanya. Hasil interogasi sementara, pelaku mengaku perbuatannya dan melakukan saat mertuanya sedang tidur. Ini namanya menantu durhaka ya. Ya kan? Iya. Kalau dibikin film ya, menantu adalah maut mungkin gitu ya kalau film ini ya. Kok tega-teganya ini mertuanya lagi tidur. Mertua itu udah kayak ibu sendiri loh, udah kayak bapak sendiri. Ya, semoga mendapatkan sanksi pidana yang bisa memberikan efek jerah pastinya ya. Kita bergeser ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi resmi menerima surat pemberitahuan ini dimulainya penyidikan atau SPDP terkait kasus dugaan kekerasan terhadap anak yang dilakukan ibu tiri di wilayah Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi. SPDP ini menandakan bahwa status sebuah laporan sudah naik ke tahap penyidikan. Pasal yang disangkakan untuk terlapor, yaitu ibu tiri korban, adalah pasal kekerasan terhadap anak. Pihak kejaksaan masih membuka kemungkinan pasal lain tergantung dengan hasil penyidikan dan alat bukti yang diperoleh oleh pihak kepolisian, termasuk hasil autopsi. Sebelumnya, NS, bocah laki-laki berusia 12 tahun, meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan intensif selama 8 jam di RSUD Jampang Kulon, Sukabumi. Di sekujur tubuh NS ditemukan luka bakar dan beberapa luka benturan benda tumpul pada bagian wajah dan anggota tubuh lainnya. Kita ke Jakarta, pemirsa. Seorang adik tega menganiaya kakaknya hingga tewas di rumahnya di Jalan Puskesmas Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ya, korban MAR 22 tahun mengalami luka parah di bagian kepala lantaran dipukul oleh benda tumpul oleh adiknya. Sesaat setelah membunuh kakaknya, pelaku diamankan warga setempat. Dugaan sementara, pemirsa, pelaku ini tega menganiaya kakaknya karena cemburu orang tua ini pilih kasih. Namun saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami motif yang membuat sang adik tega melakukan hal tersebut. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk menjalani otopsi, sementara terduga pelaku diserahkan ke unit pelayanan perempuan dan anak Polres Jakarta Utara. Ya, pemirsa, Rabu malam kemarin otopsi jenazah korban pembunuhan oleh adik kandung di Kelapa Gading telah selesai dilakukan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.
Jenazah pemuda berinisial MAR tadi malam diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Pemuda tersebut meninggal dunia setelah diserang secara brutal oleh adik kandungnya. Peristiwa ini terjadi dalam sebuah rumah di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Menurut warga, peristiwa berawal dari pertengkaran antara korban dengan adiknya yang masih berusia remaja. Situasi memanas sehingga mengakibatkan tindak kekerasan yang menyebabkan korban tewas di lokasi. Untuk membahas kasus ini lebih jelas dan lebih terang, kami hadirkan Kasat PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara. Bergabung bersama kami Kompol Niluh Sri Arsini. Selamat pagi, Bu Kasat. Baik, selamat pagi Bang. Bu Kasat, informasi yang beredar di masyarakat ada terbagi ke beberapa informasi. Kami harus luruskan ini. Sebenarnya motif utamanya apa? Apakah memang karena kekerasan atau percekcokan yang awalnya terjadi akibat cemburu karena orang tuanya pilih kasih? Baik Bang, berdasarkan hasil penyidikan sementara kami dari keterangan anak, bahwa memang selama ini hubungannya kurang harmonis, itu sudah sejak kecil dari SD, komunikasi antara anak dengan korban kurang harmonis, gitu, sehingga anak juga termasuk yang introvert gitu ya. Sehingga kalau ada perlu berkomunikasi dengan kakaknya tidak disampaikan secara langsung tapi disampaikan melalui perantara ibunya untuk menyampaikan misalnya ada unek-unek apa yang ingin disampaikan pada kakaknya disampaikan melalui orang tuanya untuk diteruskan ke abangnya, demikian. Berarti dari pihak keluarga sempat mengakui adanya dalam tanda kutip pilih kasih yang dirasakan oleh pelaku begitu Bu? Belum, ini untuk orang tua kemarin kan lagi fokus dengan pemakaman. Ibunya juga masih trauma sehingga belum diminta keterangan untuk DBAP. Namun kami sudah melakukan wawancara pada saat kejadian, pada saat di TKP kami melakukan wawancara terhadap orang tua korban, demikian. Bu Kasat, informasi yang beredar juga tetangga katanya mendengar adanya keributan sebelum kejadian ini terjadi. Apakah saksi dari tetangga ini juga sudah diperiksa dan apakah informasi ini benar? Baik, pada saat setelah kejadian kami langsung ke TKP dan langsung menginterview warga-warga sekitar yang mengetahui dugaan terjadinya kekerasan tersebut, serta kami juga sudah minta keterangan dokter yang memfasilitasi memberikan mobil ambulans untuk dibawa ke rumah sakit. Memang dari keterangan tetangga setempat bahwa pada saat kejadian ibu korban juga ada di rumah. Begitu melihat kejadian langsung teriak keluar histeris sehingga warga pada mulai berdatangan. Dan selanjutnya mengamankan anak ke rumah tetangga setempat untuk diamankan, demikian. Dan terhadap korban langsung dievakuasi ke rumah sakit meninggal. Baik, Bu Kasat, kabarnya juga di lokasi saat kejadian ini pelaku menganiaya kakaknya sendiri dengan menggunakan palu. Nah, palu itu didapatkan dari mana? Apakah memang sudah direncanakan oleh pelaku atau seperti apa? Baik, dari keterangan anak bahwa hal tersebut refleks seketika yang dimana dipicu oleh masalah itu ada kakak korban yang menaruh barang-barang pribadi di kamarnya si anak. Dan hal tersebut sudah disampaikan kepada ibunya untuk disampaikan ke si korban agar barang-barang pribadinya korban dipindahkan. Namun saat itu karena responnya kakak kurang menyenangkan, yaitu tidak menggubris permintaan si anak, sehingga seketika itu memuncak emosinya si anak dan selanjutnya mengambil benda berupa palu yang ada di dapur. Jadi menurut keterangan anak bahwa itu seketika karena udah emosi memuncak sehingga dia mengambil palu dan setelah kakaknya kondisi lengah yaitu sedang memberikan makanan binatang dalam posisi membungkuk, kemudian dia memukulkan palunya ke kepala si korban, demikian. Oke, Bu Kasat, informasi yang kami dapatkan anak berhadapan dengan hukum ini kan di pesantren biasanya begitu ya. Apa yang menyebabkan anak ini kembali ke rumah sebelum konflik ini bisa terjadi begitu? Itu untuk hal tersebut kami belum dalami karena orang tua belum kami minta keterangan. Namun dari info tetangga setempat bahwa si anak
pernah di pesantren kurang lebih 6 bulan, namun kemudian kembali ke rumah. Berarti kembali ke rumahnya sudah lama, bukan saat ini ya? Enggak, sudah cukup lama. Gitu. Oke. Bu Kasat, kalau saat kejadian ini memang hanya anak yang berhadapan dengan hukum dan juga kakaknya saja ya. Apa sih sebenarnya trigger antara mereka? Apakah memang karena mungkin ada perebutan benda atau ada apa kata-kata yang tidak menyenangkan yang akhirnya membuat hal tersebut begitu, atau trigger tersebut membuat adiknya tega menganiaya kakaknya sampai meninggal? Kejadian itu sebenarnya akumulasi dari kejadian yang bertahun-tahun yang mana si anak merasa bahwa kakaknya atau korban lebih superior di rumah gitu kan, memang umurnya juga beda kurang lebih 6 tahun gitu, dan kakaknya badannya juga lebih besar dari adiknya. Jadi karena anak sulung, perasaan si anak bahwa kakaknya lebih superior di rumah, demikian. Dan adiknya merasa atau si anak ini merasa kakaknya atau korban mendapat perlakuan yang lebih dari orang tua, yaitu permintaan korban sering selalu dituruti oleh orang tua, demikian. Oke, Bu Kasat, informasi yang tadi itu dikonfirmasi dengan saksi tetangga nggak bahwa ada perbedaan perlakuan antara anak pertama dengan anak kedua ini, atau anak berhadapan dengan hukum dengan korban? Tetangga mengetahui itu dengan jelas? Kalau dari tetangga kami belum menggali sejauh itu, karena terhadap tetangga kami hanya menggali terkait dengan peristiwa yang terjadi seperti apa, terus apa yang dilakukan oleh para tetangga. Jadi kami belum menggali informasi lebih mendalam, karena ini baru masih penyidikan tahap awal, demikian. Dan terhadap orang tua juga kami belum dapat keterangan resmi. Baik, Bu Kasat, di rumah itu yang tinggal hanya sang ibu dan kedua anaknya, atau memang ada anggota keluarga lainnya? Jadi selain ibu dan 2 anaknya, ada juga salah satu karyawan yang tinggal di situ. Namun pada saat kejadian yang ada hanya ibu dan 2 anak. Untuk orang tuanya sudah berpisah, kurang lebih ada 4 bulanan sudah berpisah. Oke. Bu Kasat, kondisi psikologis dari anak berhadapan dengan hukum ini bagaimana saat ini? Untuk pada saat dilakukan pemeriksaan, memang si anak menyesali perbuatannya karena tersulut emosi sehingga melakukan penganiayaan tersebut. Kemudian setelah kejadian saat ini, anak merasa sangat menyesal. Untuk selanjutnya terkait dengan psikologi anak, hari ini akan kami rujuk ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan secara psikiatrikum. Jadi untuk menggali lebih dalam lagi apa sih penyebab si anak melakukan kekerasan tersebut. Selain karena mungkin sakit hati atau akumulasi yang tadi Ibu Kasat katakan, ada nggak faktor lain seperti mungkin game, media sosial, lingkungan pertemanan yang akhirnya membuat anak ini agresif begitu, Bu? Karena kan Ibu mengatakan ini anak yang introvert, yang mungkin pendiam dan lain sebagainya. Dalam hal ini anak emang lebih tertutup ya Mbak, karena kalau misalnya dia berkomunikasi dengan abangnya pun harus melalui orang tuanya. Jadi dia tidak mau menegur langsung ke abangnya, "Bang, misalnya kamu pindahkan barang-barangnya," gitu. Tapi si anak ini melalui perantara ibunya untuk menyampaikan ketidaksukaannya terhadap si anak gitu, dan mungkin dia tidak kurang ada teman curhat gitu, sehingga dia mengambil tindakan sendiri tanpa mungkin ada konsultasi atau teman curhat, demikian. Bu Kasat, terakhir konstruksi hukum yang akan dikenakan kepada anak ini melihat kondisinya yang masih di bawah umur? Baik, untuk penerapan pasal kami terapkan pasal kekerasan dalam rumah tangga, yaitu pasal 44 ayat 3 Undang-Undang PKDRT, yang mana ancamannya kurang lebih 15 tahun. Namun kami tetap mengedepankan mengacu pada sistem peradilan pidana anak, di mana dalam pemeriksaan juga kami sudah menyampaikan hak-hak anak, antara lain pada saat pemeriksaan sudah didampingin oleh pihak dari keluarga, yaitu pamannya, kemudian ada pendampingan dari Bapas, dan juga dari kuasa hukum. Baik, dan terima kasih banyak Kompol Nilu. Ya. Terima kasih banyak Kompol Nilu Sri Arsini, Kasat PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara sudah berbagi informasi dan waktunya. Selamat beraktivitas kembali, selamat pagi.
Baik, selamat pagi Mbak. Oke, itu juga menjadi pembelajaran untuk kita semua ya, bagaimana sebenarnya lingkungan keluarga ini harus membuat juga anak-anak kita merasa nyaman dan juga aman ya Za. Ternyata ini kan juga akumulasi, mungkin kalau didalami lebih dalam oleh pihak kepolisian, mungkin ada faktor sakit hati sejak dahulu kala terhadap sang kakak dan lain sebagainya. Kita ajak pemirsa untuk jeda terlebih dahulu ya. Usai jeda kami punya informasi pemirsa ini yang lagi rame banget dibahas, yaitu olahraga padel yang berubah ketika berisik begitu, malah jadi masalah. Dari pagi sampai malam ya kan, suara bola. Nah ini masyarakat menganggap kebisingan ini mengganggu kegiatan mereka. Selengkapnya seperti apa sih informasinya, kami hadirkan usai jeda ya. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ini pemirsa Mareza udah siap-siap tukar uang belum? Buat kasih THR. Bener, ini harus daftar dari jauh-jauh hari ternyata. Iya, karena kalau enggak nanti takutnya kehabisan. Bukan kehabisan sih ya, kan kita harus ngantri biasanya kalau nukar uang ini kan. Ini juga antrian juga terlihat di wilayah Bandung, Jawa Barat. Jadi ratusan warga di sana ini rela antri panjang berburu penukaran uang baru yang disediakan Bank Indonesia pada Rabu pagi. Jadi antrian ini terlihat di Gor Saparua di Kota Bandung, Jawa Barat, yang antrian panjangnya dibagi menjadi antrian dalam dan luar supaya tidak terjadi penumpukan warga. Warga yang datang nggak hanya dari Bandung aja nih pemirsa, tapi dari Cimahi juga, Kabupaten Bandung dan daerah sekitarnya langsung nyerbu ke sana. Untuk menukarkan uang baru ini warga harus terlebih dahulu mendaftar secara online di situs milik Bank Indonesia. Yang ini saya curhat sedikit ya. Kenapa? Susah banget buat masuk dan juga dapat akses ke sana ya. Jadi penukaran uang baru ini memang selalu disambut antusias warga setiap tahunnya. Jumlah penukaran juga dibatasi sampai dengan Rp5.300.000 per orang. Jadi dibatasin ya. Soalnya kan ini bisa menjadi ladang usaha baru dengan membuka just tip penukaran uang ya. Kalau nggak dibatasin, isinya just tipper semua nanti. Makanya. Kan males juga kita ngantri sepanjang itu ya kan. Kadang ada modus baru, yaitu penukaran uang yang ada di pinggir jalan. Tapi harus hati-hati pemirsa, harus pastikan bahwa uang yang ditukarkan ini benar-benar uang asli gitu ya. Biasa kalau uang banyak berada dari masyarakat, rawannya itu. Ya, harus 3D lah kita ya. Uang palsu. Kita kabar berikutnya pemirsa, ini ada pengemudi ojek pangkalan yang menggugat pemerintah Kabupaten Pandeglang dan juga pemerintah Provinsi Banten ke Pengadilan Negeri Pandeglang. Kenapa sih menggugat? Ternyata ini dianggap lalai nih. Pemkab Pandeglang dan juga Pemprov Banten dianggap lalai membiarkan jalan rusak dan berlubang hingga menghilangkan nyawa anak berusia 11 tahun. Jadi 27 Januari lalu seorang anak sekolah dasar meninggal dunia akibat kecelakaan yang disebabkan oleh jalanan berlubang. Penggugat adalah pengemudi ojek pangkalan bernama Al-Amin Maksum yang membonceng korban. Pengemudi ojek pangkalan telah mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Pandeglang dan menuntut pemerintah daerah sebesar 100 miliar rupiah. Ini permasalahan jalanan berlubang ini nampaknya nggak selesai-selesai ya. Betul. Karena tidak hanya terjadi di Pandeglang, Banten, di sejumlah provinsi, sejumlah wilayah juga seperti ini. Ini harus menjadi perhatian juga ya untuk pemerintah setempat. Iya, bahkan banyak kalau kita lihat sekarang di sosial media relawan yang melakukan penutupan lubang-lubang yang terjadi. Ini jadi PR untuk banyak pemerintah provinsi, terutama daerah yang dilewati jalur mudik nantinya. Itu dia. Ini benar-benar karena bahaya. Membahayakan juga ya. Betul, dan bisa bikin macet nanti karena kendaraan pasti akan memperlambat laju kendaraannya. Telah terjadi tadi bukan kalah dan menang, tapi ini. Seperti kita tahu bahwa olahraga padel ini kan lagi naik daun, tapi ternyata di sejumlah titik di Jakarta ini berubah menjadi masalah, jadi negatif vibes ya. Ini kan harusnya olahraga positif ya. Suara bola, teriakan pemain, dan aktivitas dari pagi sampai malam ini bukan lagi hiburan, akhirnya juga mengganggu kenyamanan dari warga sekitar. Olahraga padel kini telah menjadi tren di ibu kota. Dalam beberapa tahun terakhir, lapangan padel tumbuh pesat di berbagai sudut kota, dari pusat bisnis hingga kawasan hunian. Data pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak 397 lapangan padel telah berdiri dan beroperasi. Popularitasnya yang meningkat membuat olahraga ini digemari berbagai kalangan, terutama anak muda dan komunitas urban. Namun pertumbuhannya yang masif ini juga memunculkan persoalan baru. Keluhan warga hampir sama, kebisingan, parkir semrawut,
dan jam operasional yang tak terbatas. Suara bola yang memantul di dinding kaca dan teriakan pemain terdengar sepanjang hari dan perlahan menggerus kenyamanan. Di Haji Nawi, Cilandak, keluhan ini meledak setelah video kebisingan viral. Suara bola dan teriakan terdengar dari pagi hingga malam. Bahkan ada anak kecil yang disebut sulit tidur. Karena kan mereka beroperasi sejak jam 6 pagi sampai jam 12 malam ya Bu. 12 malam, dan itu kita laporkan setiap kebisingan yang ada dan kita eskalasi ke sudin terkait. Di Pulau Mas, konflik sudah masuk ke ranah hukum. Warga menggugat karena diduga ada masalah izin. Mereka mengaku sudah melapor sejak lama, namun belum ada tindakan nyata. Kalau ke Petun karena kita ngerasa udah mentok ya, kita bersurat terus, tapi nggak ada action-actionnya gitu. Akhirnya karena kita mengetahui ada PBG-nya yang tidak sesuai dengan realita, jadi ya udah akhirnya kita coba ke Petun aja gitu. Pemerintah akhirnya turun tangan menertibkan lapangan padel di pemukiman. Keputusan ini muncul setelah protes warga terus bermunculan. Hari ini saya sudah perintahkan ke Sekretaris Kota untuk membuat undangan, nanti akan dimusyawarahkan antara warga sekitar, RT RW beserta pemilik untuk mencari jalan keluar sambil menunggu OPD nanti yang akan membahas pencabutan PBG tersebut. Jadi sebelum keluar secara resmi putusannya kayak apa, nanti kita akan musyawarahkan antara warga dengan pemilik padelnya. Polemik tidak berhenti pada persoalan sosial. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menemukan masih banyak lapangan padel yang belum mengantongi persetujuan bangunan gedung atau PBG. Dari ratusan lapangan yang beroperasi, sebagian diantaranya belum melengkapi izin dasar bangunan maupun sertifikat layak fungsi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan akan memberikan sanksi mulai dari teguran hingga penghentian operasional. Jadi minggu depan saya akan mengundang seluruh stakeholder yang khusus berkaitan dengan izin padel ini. Saya akan meminta untuk dipresentasikan, dan bagi daerah-daerah yang kemudian mengganggu masyarakat karena kemudian tidak sesuai dengan izin yang diberikan, tentunya pemerintah DKI Jakarta tidak segan-segan untuk mengambil tindakan tersebut. Sebagian pengelola mulai menyesuaikan. Jam operasional dipangkas maksimal hingga pukul 8 malam dan peredam suara akan dipasang. Namun langkah ini dinilai belum menyelesaikan akar masalah. Fenomena padel menjadi gambaran bagaimana tren global dapat berkembang cepat di tengah kota metropolitan. Namun tanpa pengaturan yang matang, pertumbuhannya berpotensi menimbulkan gesekan sosial. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap pembangunan fasilitas olahraga tetap selaras dengan aturan tata ruang serta kenyamanan lingkungan sekitar. Tim TV One mengabarkan. Ramadan baru seminggu ya pemirsa ini, tapi suasana pasar Tasik di kawasan Cideng Timur ternyata sudah ramai. Kita ajak pemirsa untuk lihat bagaimana kondisinya ya. Usai jeda nanti tetap bersama kami. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Walaupun THR belum di kantong, tapi nggak ada salahnya juga kita siap-siap untuk membeli baju lebaran ya. Kita pantau apa yang lagi ngetren sih pagi hari ini di Pasar Tasik, Jakarta. Kita akan pantau bersama Celia Alexandra. Selamat pagi Celia. Mungkin boleh intip-intip lah buat Ratih nih, Ratih dan Reza persiapan baju lebaran yang lagi ngetren. Dan bagaimana suasananya, kayaknya rame nih pagi hari ini. Oke, nanti saya akan coba cari ya baju yang ngetren untuk Ratih dan juga Reza yang ada di studio yang lagi bekerja di pagi hari ini. Karena ini masih pagi, tapi saya udah suasananya ini begitu ramai di Pasar Cideng Tasik. Kalau Anda bisa lihat di belakang saya ini, saya hampir ke bagian belakang. Ramainya bukan main, masyarakat udah datang dari pagi hari. Tadi kalau saya tanya,
datang jam berapa? Katanya jam 6 saja itu sudah siang datang ke Pasar Cideng, Tasik, Jakarta Pusat ini. Nah uniknya kalau datang ke Pasar Cideng ini bukan hanya outlet-outlet toko-toko yang buka seperti ruko-ruko saja, tetapi juga mereka berjualannya unik menggunakan mobil seperti yang ada di samping saya saat ini. Jadi bagian belakangnya itu dibuka, kemudian didisplay barang-barang ataupun baju-baju yang dipajangin nanti buat masyarakat yang mau berlebaran untuk langsung serbu baju di sini. Kalau saya lihat dari tadi kayaknya yang belanja ke sini rata-rata bawa tas besar-besar banget, sepertinya bawa baju untuk sekeluarga deh datang ke sini karena harganya juga miring dibandingkan dengan harga di tempat lainnya karena di sini rata-rata ngambilnya grosiran. Kalau saya datang ke sini ini mengibaratkan saya seperti lagi di Pasar Pratunam Bangkok, pasar pagi karena suasananya sama. Jadi saya pengen tanya kenapa sih kemudian ini masih 1 minggu berpuasa kok masyarakat udah datang untuk beli baju lebaran? Apa alasannya? Kita tanya-tanya ya sama warga di sekitar sini. Halo Ibu bisa minta waktunya sebentar, namanya siapa? Ibu Manis ya saya. Ibu Manis ya Bu, beli baju ini masih 1 minggu lebaran, puasa, kok udah datang ke sini beli baju lebaran Bu? Kami udah dari kemarin waktu 2 minggu yang lalu ya, baru dari sini sebelum bulan puasa itu. Udah kemarin, ini udah balik lagi baru 2 minggu. Oke, dari jam berapa Bu datang ke sini? Habis subuh ya. Pokoknya kami subuh habis sholat langsung kemari aja. Langsung turun. Belinya apa aja boleh lihat nggak Bu? Udah ada di situ tadi pagi, ini balik lagi. Ini. Ini tadi mana contohnya? Mana tadi sayang ini kayak dipakai. Ini tadi kayak gini tuh yang Ibu ambil. Itu sana yang coklat. Terus apa lagi Kak tadi Kak? Yang mana lagi Kak? Oh udah habis, ada yang sebagian udah habis. Tadi pagi udah habis tadi. Ini Ibu datang belanja banyak sekali nih untuk sendiri, untuk dijual atau gimana sih? Jual lah sayang, masa dipakai sendiri ya kebanyakan lah. Cuma nama makainya. Oke, ini kenapa sih memilih untuk datang ke sini, beli di sini, harganya lebih murah atau gimana lebih Bu? Murah, lebih asik, kayaknya sedap aja gitu, rame-rame, enak, jalan-jalan, sambil spot juga ya, sambil cari duit juga, sambil happy juga. Oh gitu, oke silakan dilanjutkan belanjanya. Saya juga mau tanya-tanya sama pemilik tokonya, kira-kira yang lagi ngetren sekarang itu model seperti apa? Sepertinya Kak Marati pengen tahu dan nanti Rati harus beli model apa yang kemudian lagi ngetren di momen Ramadan untuk Lebaran kali ini. Halo Mbak, dengan Mbak siapa? Hai, aku Kak Dea dari toko Dea. Sebentar ya. Ini sepertinya sambil melayani karena saking ramainya. Ini bukan dari jam sih Mbak? Aku buka dari jam 2:30 pagi. 2:30 pagi udah datang setiap Senin dan Kamis saja. Boleh ditunjukin nggak yang paling ngetren sekarang yang mana? Kalau jam segini rata-rata udah habis sih ya, banyak yang udah habis. Tapi ada beberapa produk kita yang masih ada sisa-sisa nih. Ada yang dari bahan biba metalik premium, ya ada tensel. Ada yang aku pakai juga seperti ini, di bahan komo crepe. Itu harganya berapa sih Mbak? Dari 150 sampai 250, paling tinggi 250. Sebutannya apa sih kalau yang lagi ngetren saat ini? Sekarang kan bini orang, kalau di toko dia namanya bini orang kaya. Bini orang kaya. Oke. Orang kaya. Laku banget gak sih? Insya Allah laku sekali. Langganan dari daerah-daerah kayak Bunda, Bapak Ida pada datang dari 1 bulan sebelum puasa sudah pada ke Tasik Cideng. Jadi kita sudah mulai restock dari 2 bulan lalu. Berarti kalau mau datang ke sini biar dapat model kayak gini, baju bini orang kaya itu harus datang jam berapa sih? Dari jam 3 pagi kayaknya ya. Dari jam 3 pagi dan boleh via WA. Buat langganan yang udah biasa via WA boleh. Oke baik. Boleh saya pinjam nggak bajunya? Oke saya tunjukin kepada pemirsa. Nih pemirsa ini baju bini orang kaya. Jadi kalau misalnya pakai ini, sepertinya saya yang belum menikah, sepertinya nanti bisa jadi bini orang kaya kali ya Reza dan juga. Wah. Boleh juga nih afirmasi positif di pagi hari begitu ya. Oke, saya nanti juga nih pembeli-pembeli lainnya sepertinya masih di sini, kita coba tanya-tanya apakah juga beli baju bini orang kaya atau beli baju lainnya. Oke, saya kembalikan dulu nih Mbak Dea, terima kasih. Oke, saya juga mau tanya sama ibunya, sepertinya ibunya nih belanjanya banyak. Ibu namanya siapa sih Bu? Baju Mai. Oke, Ibu beli apa aja nih bajunya? Coba lihat sekarang. Ya, mau lihat? Boleh. Ini Kak, ini sekarang lagi terkenal ini
Model baru, iya. Di pasaran saya Rangkas Bitung ini baru. Ibu jualan juga atau gimana? Iya, jualan juga. Tapi memang kalau jualan itu ngambilnya memang lebih cepat kayak gini, Bu? Cepat ya. Kalau yang ecer kita nggak itu, kalau kita pesan udah lihat itu udah. Kalau yang buat jualan lebih cepat ya. Oke, biar lebih cepat. Belinya tadi berapa pieces, Bu? Saya beli 6 pieces. 6 pieces? Iya. Oke. Soalnya pasaran lagi sepi, jadi nggak banyak dulu. Mana yang cepat kita belinya. Model gini. Jadi ini lagi ngetren, jadi kalau tadi saya lihat memang rata-rata yang datang ke sini itu pedagang untuk dijual kembali. Tapi nggak sedikit juga yang datang ke sini untuk belanja untuk dirinya sendiri. Saya sepertinya pengen buka just tip deh kayaknya, tapi kalau buat Rati kayak boleh ya Rati ya. Saya kembalikan ke Anda di studio, Rati dan juga Reza. Wow, kalau weight loss. Nah ini seru banget ya. Ratih udah dapat ide belum mau pilih yang mana, yang baju mana, warna mana untuk beli seragam bersama keluarga? Saya udah ada ide. Tadi kan gamis bini orang kaya ya. Tapi saya maunya gamis bini orang kaya raya. Jadi tren baru. Kayaknya nggak nanggung-nanggung kaya raya gitu ya saya. Saya just tip aja lah nanti sama Celia ya. Kayaknya warna coklat yang Celia pegang tuh bagus tuh buat dipakai hari pertama Idul Fitri, Za. Oke. Pemirsa, kita jeda terlebih dahulu ya. Usai jeda kami punya informasi ada aksi pencurian 2 sepeda motor yang terjadi dan juga terekam kamera CCTV di sebuah rumah kontrakan di kawasan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kami hadirkan selengkapnya usai jeda. Seperti biasa pemirsa, kami hadirkan informasi yang viral-viral untuk Anda. Di antaranya ada aksi pengadangan massa sebuah mobil terjadi tepatnya di kawasan Pasar Baru Timur, Jakarta Pusat. Pada Rabu kemarin, kendaraan tersebut menjadi sasaran amukan warga setelah diduga berusaha untuk melarikan diri dari kejaran pihak kepolisian. Dalam video tersebut terlihat pengemudi mobil yang panik ini berupaya untuk menerobos kepadatan lalu lintas hingga menabrak sejumlah kendaraan, sepeda motor, bahkan mobil. Ini kondisi semakin ricuh saat massa mulai mengepung dan merusak bagian kendaraan. Jadi terlihat ya pemirsa, kaca belakang mobil, kaca samping mobil, bahkan beberapa bagian bodi kendaraan ini mengalami kerusakan yang cukup parah akibat hantaman. Mobil akhirnya terpaksa berhenti setelah terjebak di tengah kemacetan dan langsung diamankan oleh petugas kepolisian. Jadi awalnya sebenarnya kalau kita lihat POV, jadi ada video lain yang menggambarkan sebenarnya ini sempat ada kejar-kejaran ya. Kayaknya si pengemudi ini lari dari kejaran pihak kepolisian, kemudian memutar balik kendaraan. Jadi ke arah yang sebaliknya ini. Iya, itu kesian banget, mobil yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba ditabrak. Semoga diganti ya. Betul. Soalnya cukup banyak, ada beberapa kendaraan ya, sepeda motor juga sempat kita lihat ada yang terlindas, kemudian mobil putih ada yang juga ditabrak oleh mobil hitam ini. Walaupun sampai saat ini masih belum diketahui ya motifnya apa ya. Tapi yang pasti adalah si pengendara mobil ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Kalau kata anak zaman sekarang, yang waras ya, yang waras ya, kalau di jalan. Kita bergeser ya ke informasi selanjutnya. Ini di aksi penganiayaan terhadap seorang wanita di Kota Bandung, Jawa Barat yang viral di media sosial. Kalau Anda melihat dari rekaman pengawas, terlihat seorang pria melakukan tindakan kekerasan fisik secara brutal pemirsa kepada kekasihnya sendiri. Ini posisinya ditendang. Bahkan kabarnya sudah bertahun-tahun nih toxic relationship mereka berdua nih. Betul, pemirsa, video yang Anda saksikan ini bukan hal yang patut dicontoh ya. Kami juga harus blur kekerasan yang terjadi. Dari rekaman CCTV terlihat bahwa korban ini mengalami kekerasan dan juga mengaku bahwa kekerasan sudah dilakukan selama 3 tahun terakhir. Peristiwa ini dipicu saat korban menagih hutang dan mengetahui bahwa pelaku
yang bernama Norman Tarigan diduga telah berselingkuh. Aduh, toksik banget ini ya. Jadi tidak terima dengan konfrontasi tersebut, pelaku justru merespons dengan melakukan tindak kekerasan. Meski sempat membuat video permintaan maaf, namun pelaku dikabarkan kembali melakukan kekerasan sebelum akhirnya melarikan diri ke Jakarta. Saat ini pelaku telah menghapus seluruh akun media sosialnya. Pihak keluarga dan warga juga mendesak agar kasus ini segera diproses hukum oleh pihak kepolisian untuk memberikan efek jera dan juga keadilan bagi korban. Nah ini dia ya, semoga untuk wanita-wanita korban kekerasan, ini kan banyak yang berkomentar, baru juga pacaran, bahkan 3 tahun udah dianiaya, ya kan, kabur gitu kan. Betul, ini harus berani speak up ya. Betul, dan mungkin berani juga untuk keluar dari hubungan toksik. Kalau tidak minta juga penanganan kepada ahli ya kan. Betul. Ini kita ajak pemirsa ke materi viral berikutnya. Ada sebuah pencurian sepeda motor yang terjadi dan juga terekam CCTV pemirsa. Ini tepatnya di kawasan kontrakan kawasan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ya, jadi peristiwa yang terjadi pada Senin dini hari lalu memperlihatkan 4 orang pelaku ini berbagi tugas pemirsa. 2 pelaku bertugas mengawasi situasi di luar, sementara 2 lainnya masuk ke dalam pekarangan. Hanya dalam waktu singkat, para pelaku berhasil ini menggasak 2 unit sepeda motor sekaligus dari lokasi kejadian. Para pelaku memanfaatkan kondisi lingkungan yang sepi untuk melancarkan aksinya. Dan berdasarkan informasi yang kami terima, kejadian ini juga telah dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Hati-hati untuk Anda yang memiliki kendaraan roda 2, kalau bisa sepeda motornya dimasukin ke dalam kamar aja biar bobo bareng sepeda motor. Ini pelaku pencurian kayaknya makin gila-gilaan ya kan? Iya, yang bikin gregetan adalah pintu pagarnya nggak ditutup lagi ternyata. Iya, bener-bener Coba ya. dirapihin gitu, biar sedikit menutupi. Sopan santun banget nampaknya pelaku pencurian ini sampai nutup apa langsung namanya? ditinggal Pak. Nah itu dia. Semoga dapat segera teridentifikasi dan juga diamankan oleh pihak kepolisian ya para pelaku ini. Ya, aksi nekat sepasang kekasih di Majalengka, Jawa Barat terbongkar setelah keduanya mencuri sepeda motor pemirsa milik warga yang ditinggal ke sawah. Waduh, ini jangan sampai nanti hashtagnya nyolong date gitu ya, karena bersama dengan pacar ya. Jadi aksi pencuriannya pemirsa ini terbongkar saat korban tiba di sawah miliknya dan memarkirkan kendaraan di pinggir jalan dengan kondisi yang terkunci ganda. Saat beraktivitas sekitar 200 meter dari lokasi, korban melihat motornya dibawa kabur oleh orang tidak dikenal. Korban langsung berlari sambil berteriak meminta bantuan dari warga. Warga juga kemudian melakukan pengejaran hingga akhirnya pelaku ini sepasang kekasih tertangkap oleh warga. Saat ini keduanya telah diamankan dan ditangani oleh petugas Polsek. Nah, kalau Reza lihat juga video yang viral juga, ada nih video saat mereka berdua, mukanya udah lebam-lebam, terus sang kekasih yang pakai baju kotak-kotak menyuapi minuman ke suaminya, ke pasangannya yang romantis sekali. Iya, jadi ya romantisnya lebih ke kiri nih ya, ke arah kriminal sebenarnya, salah sih sebenarnya. Ya nggak kerasa ya, kita sudah menemani pemirsa selama 2 jam terakhir dengan beragam informasi. Kalau gitu izinkan kami untuk pamit karena besok kami akan balik lagi. Saya Reza Baluel. Saya Kamarati Kusuma pamit dulu. Terima kasih dan sampai jumpa.